our lesson today. Let's pray begin and pray begin by our leaders. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Please. I will take your presence today. Who is absent? Juliana. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Jadi kalau kita merasa terpaksa untuk belajar, berarti kita termasuk golongan orang yang bodoh. Ada banyak benda yang ada di dalam gambar ini. Coba Alim, what is the nouns in the first picture? Ada? There is a clock atau watch. Ada sebuah jam. Unasya? Gambar yang kedua, the second picture. What is the nouns? Ada kasur. Ya, jadi ada kasur. Jadi sebuah bed. Atau there is bed. Ada sebuah kasur. Kayla, the picture number 3 yang ada di bawah kasur. What is the nouns? What is the things? Ada pencil. There is a pencil. Next, Zohra. What about the nouns on the back? Ada nouns apa? Buku. Ya, jadi di gambar setengah lampu ada gambar buku. What do you think about the things? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di sini? Ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya banyak. Kira-kira terang belajar tentang apa? Benda. Bendanya, benda apa saja? Nouns in the left and nouns in the right. Jadi apa perbedaan antara benda yang ada di kiri dengan yang ada di kanan? Banyak. Ya. Di kiri satu. Kalau yang di kanan satu. Ya. Jadi benda yang ada di kanan sana itu jumlahnya tunggal atau satu. Sedangkan the nouns in the left jumlahnya ada banyak atau lebih dari satu. Nah, sekarang pelajaran kita ini mengenai singular dan plural nouns. Jadi benda yang tunggal dan benda yang jamak. Jamak artinya banyak. The goals of our activities. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah identify. Jadi untuk mengidentifikasi DP structure text, DP language features, dan DP social function. Jadi ada 3. DP social function itu DP fungsi telah belajar singular dan plural apa. Jadi DP fungsi orang belajar tentang singular dan plural adalah ketika berbicara dengan orang lain, ketika orang lain menanyakan suatu jumlah benda, kita bisa menyebutkannya dengan baik. Jadi next ada differences. Jadi untuk mengetahui DP perbedaan mana singular, mana plural. Yang ketiga, find out vocabularies. Jadi yang ketiga adalah untuk menemukan kosakata. Yang sebentar Torun akan cari kosakata yang berada di sekeliling kita. Terus kita akan buat DP sentence atau membuat kalimat, make sentence. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Have you any questions? No? Oke. Breaking. Nah, sekarang stand up. Please semangat. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T. N-U-T. Oke, clap your hands.
Gambar yang pertama ada gambar apa saja? Ada benda apa saja? Dan ada gelas. Jadi di situ ada contoh dan lemari, ada lemari, gelas dan kursi. Itu contoh benda singular atau benda tunggal jumlahnya. Sedangkan untuk yang plural yang jamak ada sikat gigi, ada sofa, ada tempat tidur dan juga ada lemari dan dapur. Ya. The video about singular and plural nouns. And then we can identify the social person and the language features. Nah, sekarang kita akan lihat video mengenai singular and plural nouns. Biasanya singular itu diawali dengan huruf e atau n. Artikel e atau n. Artinya e atau n dalam bahasa Inggris adalah sebuah, seekor, atau satu gitu. Jadi bisa sebuah, bisa seekor. Nah, itu digunakan untuk kata benda yang berawalan selain huruf a, i, u, e, o. Benda singular biasanya diawali dengan huruf e dan n. Huruf e dan n. Jadi e dan n itu punya makna sebuah, seekor, atau satu. Jadi jumlah satu. Nah, penggunaan e di depan nama benda itu untuk huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, jadi benda nouns yang ada huruf a, i, u, e, o di depannya itu bisa menggunakan kata singular misalnya book. Karena kata benda book itu dia konsonan dari b berarti bisa menggunakan a. Book, A glass, a table. Kenapa yang menggunakan singular yang ada e-nya? Karena di sini huruf konsonan ada b, g dengan t. Jadi selain dari a, i, u, e, o. Jadi misalkan di bendanya dimulai dengan huruf u, berarti kita jangan gunakan tables. Ada penambahan s yang ada warna biru itu s sebenarnya walaupun tidak terlihat. There
Ya, seharusnya